Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program tugas besar Machine Learning, Clustering, dan Classification dari dataset Risetcast. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahmi Fauzan, kelas IFIK kelas 104 dengan NIM 13011174697. Di sini library yang saya butuhkan untuk perancangan tugas besar kali ini yaitu saya mengimport CPIO, import nanti, pandas, random, matplotlib, dan import dipcopy. Yang mana insya Allah untuk memudahkan saya untuk mengimplementasi dan menjalankan program. Nah, selanjutnya yang pertama saya lakukan yaitu dengan memasukkan data CSV agar dapat menjalankan suatu program. Pada bagian header ini, saya memasukkan semua atribut yang ada pada used cars CSV. Jadi ada ID, URL, region URL, price, year, manufaktur, model, dan lain sebagainya. Itu adalah atribut-atribut yang ada pada used cars.csv. Selanjutnya saya mengimport IO, data cars label, pd.csv, IO bytes, IO upload, used cars CSV. Jadi setelah data yang tadi diuploadkan, keluar hasil atau keluar bisa dilihat lah istilahnya data used cars tersebut. Dan ini keluaran yang importkan tadi. Nah, ini mengecek data yang telah dimasukkan tadi. Di sini kita bisa lihat data cars label, berarti di sini ada 20.000 baris. Terus lain data cars shape, di sini ada 20.000 baris dan 27 kolom, 27 kolom. PD selanjutnya data PD data frame data tersebut. Data ini sama saja saya membaca data, mengecek data. Masuk selanjutnya ke melakukan splitting data untuk menentukan keluaran dari data test dan data train tadi. Data pertama ada data PD data frame, data cars label, data split np random.random, data shape, data set np random.random, dan data. Nah, kalau misalnya kita masukkan testing sama dengan data set testing, keluar di sini ada sekitar 13.893 baris dan 27 kolom untuk data testing, dan ada sekitar 13.893 juga sama untuk data trend. Kita bisa lihat di sini. Kita print, keluar jumlah data trend sekian dan data test sekian. Selanjutnya langsung masuk ke clustering dengan Cummins. Pada halaman ini, pada yang pertama saya lakukan yaitu pemilihan 2 kolom dan 2 atribut yang mana nantinya menjadi bahan acuan untuk membuat clustering. Di sini saya memilih kolom ID dan years untuk menjadi bahan acuan. Nah, kalau kita plot di sini antara ID, years, dan scatter, di sini kita bisa lihat untuk kebanyakan dari range 2000 sampai 2020 untuk data mobil. Jadi kronologi seperti ini. Dan paling mudah untuk tahun mobil pada dataset ini yaitu ada di range di bawah tahun 1920. Ya. Kita bisa cek di sini, berarti yang plot biru itu adalah mobil dari 20.000 mobil tersebut. Next. Selanjutnya
Proses visualisasi data dengan atribut ID dan years. Kenapa di sini 16, yaitu ya atribut ID pada kolom ke-1 dan year pada kolom ke-6 sebagai dataset. Selanjutnya menentukan nomor klaster dengan indikasi nilai K. Nilai K di sini yaitu nomor dari yang saya bilang tadi klaster untuk mengacu kepada dataset kita. Kita indikasikan dengan 3. Selanjutnya memilih jumlah iterasi yang diinginkan. Untuk acuan dari dataset yang kita miliki untuk mendapatkan nilai konfigurasi dengan mendapatkan nilai sentroid terbaik. Di sini saya indikasikan iterasinya dengan nilai 1000. Nah, selanjutnya ini inisiasi nilai random centroid dari suatu data. Centroid NP array, hair shape, N0. Ini centroid matriks dimensi kali-kali nilai K. Setiap kolom menjadi centroid satu cluster. Nah, selanjutnya centroid untuk setiap matriks dimensi K pada setiap kolom menjadi centroid pada satu cluster. Di sini saya indikasikan dengan for i in rank nilai K dan rd.randin 0-1 centroid npc centroid x dan sini kita bisa lihat sesuai dengan nilai K yang tadi saya inputkan 3 tadi, di sini keluar array dengan 3 indikasi dengan keluaran 3 indikasi centroid. Array centroid. Nah, selanjutnya yaitu menghitung jarak Euclidean dari centroid dan menetapkan cluster berdasarkan jarak minimal dengan output berupa nomor. Selanjutnya, untuk jarak Euclidean ini dari setiap titik ke semua centroid dan menyimpannya di matriks. Jadi untuk setiap baris dalam matriks yang telah disimpan tadi, Euclidean distance akan memiliki jarak titik data tertentu dari semua centroid. Itu di sini saya in rank iterasi tadi Euclidean distance antara shape A, for K in rank nilai K. And time this and param X min centroid K kali 2 axis. Euclidean distance and C Euclidean distance time this. C and param min Euclidean distance axis 1/1. Nah, selanjutnya adalah melakukan kelompok poin data dengan acuan indeks. Kita namakan di sini cluster C dan simpan dalam satu shellcode untuk menghitung rata-rata cluster yang terpisah dan menetapkannya sebagai centroid baru. Jadi di sini ada for K in range nilai K, A K plus 1 NP array, L shape for I in range M, AC 1 for K in range nilai K, A K plus 1 K plus 1 kali T for K in range nilai K centroid NP min A K plus 1 X sama dengan output A. Output. Nah, A di sini itu adalah apa ya? Ibaratnya seperti kamus sementara untuk menyimpan solusi dari suatu iterasi. So, yang kita inputkan tadi di sini ada 3 array dari 3 nilai yang kita inputkan tadi. Selanjutnya mengecek jarak yang telah ditetapkan, distance. Nah, ini menentukan nilai indeks tertentu dengan distance yang telah ditetapkan. Kita bisa masukkan clusternya di sini. Ke-1, dengan array, ke-2, ke-3.
Ini untuk memerintah dataset yang berbeda untuk cluster tertentu. Nah, selanjutnya adalah plot cluster data dengan centroid yang telah ditetapkan. Color untuk color saya menginputkan dengan warna cyan, magenta, black, label K1, K2, K3, for K inline nilai K, delta scatter output K plus 1, 0, output K plus 1, 1, C color K, label K, delta scatter centroid, S200 itu untuk ukuran dari centroidnya. Warna centroidnya saya warnain dengan red dan saya labelkan dengan centroid X label ID di label use ini. Ini untuk hasil plot yang saya tentukan tadi dengan nilai centroid. Jadi di sini ada K1 warna biru, K2 warna cyan, magenta warna K2, dan black itu K3. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses clustering yang saya lakukan mengenai dengan user cars. Metode Cummings. Selanjutnya klasifikasi. Yang saya lakukan pertama biasa membaca data dan membuka types dari setiap kolom atau atribut. Jadi di sini ada kita bisa indikasikan ID dengan tipe data integer, URL object, region object, region where object, price integer, here float, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk apa? Fungsi di sini adalah untuk mempermudah kita mengklasifikasikan data. Jadi ketika kita mengklasifikasikan data, kita lihat dulu tipikal dari setiap atribut yang ada pada usage cars. Nah, di sini kita menentukan kolom yang diinginkan atau yang memungkinkan untuk proses classification. Di sini saya menggunakan kolom transmisi. Kenapa? Karena dari sini kita dapat menentukan kelas-kelas mobil dari segi jenis transmisinya. Bisa dilihat di sini bahwa kita ambil contoh ada sekitar 17.518 ID mobil yang menggunakan transmisi otomatis dan 1.710 yang menggunakan transmisi manual. Sisanya yang lain. Gitu. Selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk plot dari setiap transmisi yang kita inputkan tadi ada automatic, manual, order. Kita bisa lihat di sini untuk automatic lebih mendominasi seperti harga, dari segi harga apapun lebih banyak dari transmisi otomatis. Selanjutnya, lakukan plot data untuk melihat perbedaan jenis transmisi mobil berdasarkan tahun dan ID. Sini kita menggunakan SNS set style white grid, SNS implot ID year dataset view transmission, palette column untuk warnanya, height 6, aspek 1, fit track force. Nah, kita bisa lihat di sini dari segi ID dan tahun untuk transmisi manual bisa di sini warnanya biru muda, otomatis warnanya abu, dan order yang lainnya tuh warnanya oranye di sini. Kita bisa lihat di sini emang transmisi otomatis lebih banyak dibandingkan manual dan yang lain. Gitu.
Tapi untuk transmisi dengan order yang lainnya itu ada pada tahun termuda dari dataset yang kita miliki. Nah, di sini ada jumlah mobil dengan atribut ID. Kita bisa melakukan pengerucutan klasifikasi pada jumlah mobil dengan atribut ID. Dataset transmission manual, dataset transmission automatic, dataset order, dataset group by transmission ID account. Nah, di sini bisa dilihat kayak yang tadi disebutkan untuk transmisi automatic ada 17.518, manual 1.710 dan yang lainnya ada 583. Nah, jadi yang tadi ini barnya jumlah dari setiap dari ID automatic yang lebih banyak, manual kedua dan order. Jadi lihat di sini terlalu jauh ya untuk perbedaan dari segi automatic dan manual. Nah, ini untuk klasifikasi hasil mobil dengan harga nominal terkecil dari setiap tipikal transmisi. Jadi ada mobil untuk setiap mobil baik transmisi manual, otomatis dan lainnya itu dengan harga minimal 0 di sini. Ada berarti harga termurahnya untuk setiap transmisi itu adalah Rp0. Nah, ini klasifikasi untuk hasil mobil dengan harga nominal terbesar dari setiap tipikal transmisi. Jadi di sini harga terbesar dari setiap transmisi yaitu untuk otomatis adalah berapa ini? Mungkin sekitar 1 miliar ya, 1.172.420.096 untuk transmisi otomatis, manual sekitar 359 juta, yang lainnya sekitar 105.500.000 untuk setiap transmisi. Nah, di sini kita bisa lihat klasifikasi dari rata-rata harga nominal setiap transmisi yang kita inputkan tadi. Selanjutnya kita bisa lihat di sini yang perbedaannya di sini kita bisa lihat untuk setiap harga dari jenis transmisi. Nah, di sini kita bisa klasifikasi tipe transmisi berdasarkan tahun termuda suatu mobil. Jadi untuk otomatis sekitar tahun 1929, manual juga sama, dan seperti saya sebutkan tadi, untuk transmisi yang lain ada tahun 1917. Paling muda untuk dari setiap mobil yang termuda itu dengan transmisi order. Nah, untuk tipikal transmisi berdasarkan tahun tertua dari mobil yang ada dataset car itu untuk otomatis 2020, manual 2020, order juga ada yang tahun 2020. Nih, rata-rata tahun mobil berdasarkan transmisinya otomatis 2010, manual 2004, dan yang lainnya 2013. Bisa lihat di sini dataset.group by transmission year.arg min max min. Nah, ini untuk plot data dari setiap tahun yang kita inputkan tadi, otomatis, manual, order. Oke.
Kesimpulan dari tugas besar kali ini yaitu hasil yang dihasilkan dapat berubah-ubah karena kita menginputkan nilai random untuk clustering. Nilai dapat lebih optimal jika penentuan data nilai K-nya benar dengan centroid data yang tepat dan parameter yang diinputkannya lebih banyak sehingga lebih banyak centroid data yang dihasilkan. Untuk classification mungkin masih banyak cara yang optimal untuk mengklasifikasi data dengan metode algoritma yang lain. Tidak seperti ini. Dan kesimpulan akhirnya untuk metode mana yang lebih baik, menurut saya di sini metode clustering yang menggunakan Kamin lebih baik karena program tersebut melakukan penginputan nilai random dengan melakukan pemilihan centroid untuk pemisahan data dan mengklasteringkannya. Lain halnya dengan proses klasifikasi yang mana saya melakukan klasifikasi dengan metode manual dengan menginput dan memilih parameter kelas pada dataset yang telah disediakan. Seperti itu kurang lebih penjelasan mengenai tugas besar machine learning, clustering, dan classification dengan dataset user cars. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan yang didapatkan dari tugas besar kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.